Sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote ramai diperbincangkan sejak pertama kali tayang di YouTube pada 11 Februari yang lalu. Film berdurasi hampir 2 jam ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara yang mengungkap adanya dugaan atau indikasi kecurangan dalam proses pemilu tahun 2024. Film yang sudah ditonton lebih dari 8 juta kali ini menuai pro dan kontra di kalangan pejabat elit hingga netizen. Beragam tanggapan dari ketiga kubu pun dilontarkan satu persatu. Mari kita lihat beberapa tanggapan dari mereka. Pemirsa, sejumlah pejabat pemerintah ikut berkomentar terkait penayangan film semi-dokumenter Dirty Vote menjelang pemilu 2024 ini. Film yang berisi pemaparan proses politik dan kasus yang terjadi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi kali ini menuai pendapat pro dan juga kontra, dan berikut sejumlah komentar para pejabat pemerintah, ketua partai dan politikus terkait materi film tersebut. Jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih. Jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton. Penonton marah. Hati-hati. Film yang menurut saya baru kali ini ada film akademik, etik, moral ditonton sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Kayak film hiburan jadinya. Ini menarik sekali dan harus jadi pelajaran semua. Kalau bikin film yang mencerdasan itu sangat laku ternyata. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan saksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di WhatsApp. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Ya, kalau ada kecurangan silahkan nanti dibuktikan, dilaporkan sih. Ya. Merasa dirugikan nggak sih, Mas? Saya belum nonton, biasa. Artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas minggu tenang akhir-akhir ini. Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat dibuat keruh. Tapi soal kecurangannya itu Pak gimana Pak tanggapannya Pak? Zaman gini mana bisa curang? Oke. Masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana? Memang masih ada yang rahasia. Curang tuh gimana caranya sekarang itu? Ya kalau curang tuh nggak jalannya tuh gimana gitu loh. Mau curang tuh gimana? Saya punya nih mau beli suara aja nggak gimana caranya? Nggak mungkin. Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah, ya, pemilu ini. Film Dirty Vote dan tentu saja catatan-catatan yang muncul di masyarakat. Mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini tidak terulang dan hari ini betul-betul semua kembali kepada jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas-bebasnya, sejujur dan seadil-adilnya, sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik yang diharapkan, lebih substantif gitu ya. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik, ya. Nah, baperan ini berbahaya, ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan
satu kritikan yang lain. Ya itu kan inisiasi dari teman-teman akademisi menyampaikan fakta dan menyampaikan suara-suaranya, suara-suara moral. Dan menurut saya yaitu sebagai bentuk ekspresi ya dari kalangan akademisi menggambarkan situasi demokrasi Indonesia saat ini. Saya pengen nonton, ini sebetulnya harus menjadi koreksi kita. Karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem elektoral kita. Jadi jangan sampai produk ekonomi kreatifnya itu justru mendapatkan dampak negatif. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Kalau tidak ada buktinya, hanya omongan-omongan apa segala macam, saya kira jangan terlalu ditanggapi lah. Itu pernyataan-pernyataan apa bisa dikatakan nggak bernyali ya. Saya lihat banyak tanggapan, saya filmnya nggak nonton tapi tanggapannya saya lihat. Ada beberapa masyarakat juga kelihatannya sudah mengerti. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silakan saja. Tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu ini menjadi refleksi dan evaluasi kami. Kami bahkan kayak tadi misalnya ada nggak yang belum tonton. Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi kritik otokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita. Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu. Seperti itu ya. Selain menciptakan polemik, berbagai laporan juga mulai muncul. Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, dilaporkan oleh kelompok masyarakat bernama Ramai Nusantara ke Bawaslu karena diduga berkampanye saat mengulas film ini di kediaman Yusuf Kala. Cawapresnya, Muhaimin Iskandar dan Yusuf Kala juga dilaporkan ke Bawaslu oleh advokat Lingkar Nusantara. Mereka dianggap melanggar ketentuan masa tenang pemilu 2024 karena ikut mengomentari film dokumenter ini. Pemirsa, 3 pakar hukum yang terlibat di film dokumenter Dirty Vote dilaporkan ke polisi oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia. Sang sutradara, Dandi Laksono, dan 3 pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti, yang menjadi pemeran dalam film ini pun turut dilaporkan ke polisi. Laporan itu dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia. Alasannya, karena film ini dinilai telah merugikan salah satu paslon. Lantas, perlukah ketidaksukaan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu harus berbuah laporan? Bantahan sebuah karya adalah dengan karya yang sama. Jika argumentasi dalam film dirasa salah, seharusnya dibantah menggunakan argumentasi, bukan kriminalisasi. Jika segala kritik dan pendapat dibalas dengan intimidasi dan laporan, maka kita masih sangat jauh dari bangsa yang siap menerima perbedaan. Sampai jumpa, salam Universe.